kita akan membandingkan brand ZD Toys yang harganya ratusan ribu melawan Hot Toys yang harganya jutaan. Kira-kira bedanya apa sih? Guys, video paling niat di tahun 2024. Kita bakalan membandingkan dan menganalisis secara menyeluruh perbandingan antara brand Hot Toys dengan pendatang baru yang lagi viral saat ini, ZD Toys. Harganya ZD Toys ini cuma sekitar 350.000. Hot Toys harganya 3 juta. 2 juta. 1,5 ding, drop. Segmen pertama kita bakalan unboxingnya Hot Toys. Segmen kedua kita unboxing ZD Toys. Segmen yang ketiga kita bakalan bandingkan keduanya. Langsung kita unboxing karena unboxing adalah kenikmatan yang hakiki. Mame. Seriusan harganya sekarang tinggal 1,5 sampai 1,7 juta. Hot Toys Heartbreaker walaupun nggak penting tapi bagi gue pribadi lumayan. Minimal namanya dipanggil Tony Stark pas di pelabuhan. Heartbreaker, help me, apalah gitu ya. Boxnya 1/6 scale, dia tuh backgroundnya warna hitam, kemudian ada pola-pola dari hexagon. Walaupun gua nggak ngerti kenapa hexagon, apa hubungannya hexagon dengan Heartbreaker. Iron Man 3 udah warna pink, ini tadinya warna merah. Ternyata seiring berjalannya waktu, ini figur udah 3 tahun yang lalu berubah menjadi pink. Iron Man ketiga, Heartbreaker, dikasih nama Mark 17. Oke, MMS 212 kode dari si Hot Toys-nya. Depannya ada gambar Heartbreaker-nya yang diambil langsung dari si figurnya. Cakep nggak sih? Secara desain bagi gue pribadi dia bulking walaupun nggak segede Iron Patriot. Tapi dibanding Mark 4, Mark 7, Heartbreaker ini punya dada, punya chest yang lebih build, yang lebih gahar dan kekar. Dikasih nama Heartbreaker. Penghancur hati perempuan coy. Ya, hexagonnya sampai ke belakang, kemudian belakangnya polosan segenap jajaran-jajaran Hot Toys termasuk JC Hong yang udah PM dia maki-maki boleh silakan. Ada hologramnya Hot Toys, Marvel, pinggirnya hexagon. Nah ini nih kudunya merah kayak gini nih. Iron Man 3 Heartbreaker tapi depannya dia udah warna pink. Oke, bawahnya logo Hot Toys dan juga logo Masterline. Langsung kita unboxing Hot Toys. Karena unboxing Hot Toys kurang hakiki. Harganya hancur soalnya. Nah, kita dikasih art print. Oke, tulisannya The House Party Protocol, sir. Kalau kalian tahu di basement rumahnya Tony Stark di Malibu yang di pinggir tebing itu, dia bikin House Party Protocol. Kalau Hot Toys yang plastik, dia nggak pakai styrofoam tapi dia pakai blister. Nah, seperti ini ya. Udah kosong. Box yang pertama, blisternya adalah si Heartbreaker-nya. Kita buka kayak gini. Kemudian bawahnya adalah stand base-nya. Wih. Ini gue beli 1,5 teman-teman ya. Like new. Bersyukur karena warna merahnya masih glossy dan masih merah darah. Karena kebanyakan zaman sekarang yang warna merah-merah begini bahan plastik dia mudar jadi warna pink. Base-nya zaman dulu bulat dan ini di prank karena belakangnya sebenarnya ada slot buat baterai tapi nggak ada bautnya. Jadi nggak bisa dibuka, nggak ada baterainya, nggak nyala. Pinter kan si JC Hong kan? Oke, kayak gini doang. Jadi ini seolah-olah LED nyala, tengahnya ini diambil dari stage si Tony Stark pas dia nyobain Mark 42 The Prodigal Son. Capitannya ini juga jadul banget, tinggal kita puter-puter ke sini, goyang-goyang sesuai dengan yang kita inginkan tuh. Jadi bisa agak kusut terbang-terbang begitu masih bisa. Kemudian baterai dia full LED, mata, art reactor dan juga tangan figurnya. Tapi sebelumnya kita dapat 1-2 pasang telapak tangan. Ini gua bakalan agak cepat nge-reviewnya karena nanti yang bakalan lama kita bakalan membandingkan Hot Toys melawan ZD Toys. Dia 30 cm kurang lebih. Oke, kepalanya Heartbreaker gue paling suka karena dia tuh punya ikonik ciri khas di mana ada aksen agak mirip sama setengah heksagon yang nembus dari pelipis kemudian ke mata bagian samping dan ke rahang bagian luar. Simetris kiri kanan dengan matanya yang agak sipit. Overall plate-nya itu dia gold tapi ada aksen dari warna chrome-nya yang cukup tebal di bagian belakangnya melindungi sampai tengkorak belakang, friends.
Oke, baru selebihnya warna merah, ciri khas Iron Man. Dan gak lupa yang bikin dia ikonik karena di rahang bagian kiri dan kanan ini ada warna chrome, kayak seolah-olah pembuangan exhaust udara gitulah. Karena dia mungkin gede, dia perlu oksigen yang lebih banyak, makanya Tony Stark pas pakai ini armor dia perlu udara oksigen yang lebih banyak lagi, friends. Makanya dibikin exhaust 2 yang cukup gede. Udah gitu di bawahnya ada aksen merah, kayak seolah-olah dia jenggot ya. Ya kan, lucu. Kemudian ada mulutnya juga kayak sedih karena di bagian pinggirnya dia mulai ke bawah ya. Hairnya kalau kita perhatikan dia merah, tapi tengahnya dia warnanya adalah chrome silver. Oke, and then ke badannya ini shoulder armornya yang gede banget, dan Hot Toys bikin dia di ujung-ujungnya ada sedikit efek-efek battle damage-nya. Weathering, gosong hitam, dan juga cat-cat yang mengelupas membuat dia lebih real dan terkesan die-cast. Padahal ini plastik, semuanya plastik. And then trapeziusnya dia ada yang nonjol, warna chrome abu-abu tebal banget. Dalamnya ada exhaust 3. Oke, baru ke dadanya, chestnya yang super bulking. Ditambah art reaktornya yang lebih gede daripada Iron Man biasanya. Memungkinkan dia punya energi yang lebih banyak, lebih besar untuk menggerakkan badan yang segede bagong. Warna emas, dan kalau kalian perhatikan dia ada aksen-aksennya juga dengan banyak banget exhaust yang keluarnya, which is ada 1, 2, 3 ya, kiri kanan sama 3. Baru ke diafragma bagian bawah dia ada aksen dari chrome juga. Jadi aksennya itu kayak ngebentuk huruf X ya, 2 di atas, 2 lagi di diafragma bagian bawah. ABS-nya tengahnya nih warna gold, pinggir-pinggirnya dia warnanya merah. Belakangnya, nah ya kan, dia kelihatan lebih X tuh. Plus ada exhaust juga 2. Memang Hot Toys kalau bikin Iron Man tuh nggak ada lawan sih. Ini buat nanti kita masukin baterainya. Tinggal kita buka, friend. Gue suka setiap aksen kayak sistem mekanisme yang terbuka-terbukanya itu tuh, yang terextension, membuat dia seolah-olah beneran real banget dari robot. Tangannya juga gede banget, ini Heartbreaker, shape-nya warna chrome belakang, kemudian frame-nya dia warna gold, arms-nya lihat gede banget, friends, merah bercampur sama gold, ditambah arm-nya yang bener-bener body color-nya. Kakinya dia lebih simple ya, warnanya merah aja, pinggirnya ada aksen dari warna gold-nya doang, belakangnya dia ada chrome sedikit, inner frame-nya masih warna emas, even di kakinya pun kalau kita perhatikan ya, dia ada exhaust-nya dong. 2 depan, belakang 1. Ada lagi, friends. Jadi kakinya pun ini bener-bener sistem exhaust-nya banyak, coy. Warna emas juga di pelindung telapak kakinya dia warnanya emas. Selebihnya warna merah. Dan aksesoris yang kita dapatkan dari Hot Toys cuman 2 pasang tangan, friends. Satu tangannya lagi namakin repulsor, dan satu lagi keunikan dan ciri khas Hot Toys yang mahal banget bagi gue adalah artikulasi, dimana setiap ruas-ruas jari dia punya artikulasi dong. Satu jari dia ada 2 artikulasi, jadi kita bisa pose sesuai dengan apa yang kita inginkan. Gokil kan? Itu yang mahal dari Hot Toys. Cara masang baterai, batok atasnya kita buka. Nah, kita baut dulu, baru kita masukin baterai kecil 3. Ini kecil banget, friends. Harus sabar ya. 1, 2. Biasa paling susah yang ketiga nih, karena dia ngaceleng. Nggak ding. Nah, tuh ya, keren ya. Art reactor utama, punggungnya tinggal kita lepas. Nah, baut lagi, kita buka. Gede, kita ambil 1, jangan sampai kebalik. Dikasih ini sebenarnya nih, pinset untuk kita masang baterainya. Ini memang menguji kesabaran ya, guys. Kita baut lagi. Nah, semoga nyala ya, karena seringkali Iron Man kalau udah kelamaan dia sistem elektroniknya suka mati, men. On. Oke, dia nyala. Wih, ternyata nggak cuma art reaktornya, diafragma bagian sampingnya pun ini nyala, coy. Ayan ya, lihat art reaktornya, detailnya. Gokil, sistem mekanismenya, kumparannya, magnetiknya dapat banget nggak sih? Ya, tinggal kita putar dikit. Sama nih, kecil juga nih. 1, 2. Nah, oke, nyala. Kita pause sedikit. Hot Toys memang keren hasilnya ya. Primadona idaman kolektor zaman sekarang, ZD Toys license ya, harganya 300 sampai 350.000. Box artnya lumayan gede dan lumayan tebal. Dia semuanya di wrapping, friends.
Keren ya. Hot Toys memang kalau yang dapat brown box bagus, tapi kalau yang nggak dapat brown box dia itu cuma pakai plastik biasa. ZD ini di wrap. Oh, jadi kelihatan baru atau secondnya kita bisa langsung kelihatan. Gila ya, artboxnya ini bahannya duplek, tebel. Oke, bukan karton. Kalau Hot Toys tadi karton. Depannya ini ada gambar Heartbreaker-nya. I don't know diambil dari figurnya atau bukan, tapi di sini kita bisa lihat gambarnya nyala ya. Matanya nyala, art reactornya pun nyala coy. Infinity Saga Marvel ZD Toys. Bahasa Chungwon 1/10 scale Iron Man Collection 1/6, 1/10 logo atau hologram Disney yang super glossy mengkilap. Iron Man 3 Marvel Studio ini apa nih? 17. Kalau gue perhatikan tulisan Iron Man 3-nya dia menjorok keluar. Jadi agak timbul pinggirnya Marvel Studio Iron Man ketiga. Gak ada logo heksagonalnya, gak ada. Nah belakangnya ZD Toys dikasih tampilan depan, tampilan belakang, plus berbagai macam pose dan gaya yang memungkinkan. Dikasih efek-efek api, tangan dan kakinya. Dikasih base juga dong, Mandarin nggak ngerti apa, barcode ada tulisan warning nggak ngerti. Secara box art sih bagi gue pribadi ya plus minus lah. Kalau dari art gue lebih seneng yang Hot Toys, tapi kalau dari segi bahan gue lebih seneng ZD Toys. Kenapa? Karena dia lebih tebal. Oh, dia magnet. Yes, sama-sama blister ternyata. Gila loh. Modal bikin boxnya aja mungkin bisa 20 sampai 25 ribu coy. Memang kalau gue perhatikan blisternya Hot Toys ini kelihatan lebih tebal sih. Bawahnya dikasih plastik supaya nggak transfer paint. Nah kalau kelamaan di box panas lama-lama kadang-kadang cat merahnya transfer paint ke blisternya. Wih, ZD Toys dikasih UP coy. Memang Hot Toys seri-seri tertentu dia juga ngasih efek-efek api gini. Tapi nggak selalu dan kebanyakan nggak ngasih. ZD Toys kebanyakan dia ngasih friends efek-efek begini nih dari bahan kayak karet, lumayan lah buat kita tempel di tangan dan juga di kakinya. Ini tangannya ZD Toys, kita dikasih 4 pasang. Yang pertama tangan yang lagi relax, oke ternyata ini repulsornya dicat jadi nggak nyala beneran. Dan kalau kalian perhatikan sebenarnya ini agak kurang rapi ya. Nanti kita bakal bandingkan coba ya. Kemudian ini repulsor tangan yang lagi, ini bedanya ya, ini kayak sama-sama aja friends. Kemudian yang terakhir kita dikasih yang oh ini bolong coy. Oh ini bolong buat kita taruh si efek apinya. Sekarang kita coba lihat ya, bandingin ya. Ini yang Hot Toys punya. Nih yang lagi nembak repulsor. Satu lagi yang ZD Toys yang lagi nembak repulsor juga. Nah memang sekilas warna merahnya lebih glossy dan lebih kinclong yang Hot Toys. Kemudian warna chrome emasnya pun lebih bagus yang Hot Toys. Kalau yang ZD ini dia agak belepotan ya warna catnya ya. Dan yang paling gokil menang dari Hot Toys adalah nih. Setiap ruas-ruas jari, Hot Toys kasih kayak semacam sistem mekanisme yang warnanya hitam tapi ada corak goldnya friends. Jadi efek mekaniknya lebih kelihatan. Kalau yang ZD dia nggak ada ya, dia cuma hitam doang tuh. Merah, hitam, merah, dia kayak zebra gitu lah. Dan Hot Toys punya art-reactornya nih beneran nyala. Makanya dikasih akrilik jadi dia agak glossy kaca. Kalau yang ZD dia dicat, tempel stiker gitu friends. Base-nya kita dikasih heksagon akhirnya coy. Kalau tadi Hot Toys di boxnya yang heksagon, kalau di ZD base-nya. Iron Man 3 Marvel Studio ini bahannya semuanya plastik. Ada tiangnya juga, tinggal kita colok. Figurnya 1/10 scale, tapi tingginya kata gue sih lumayan. Memang sekilas kalau kita perhatikan kasat mata gitu ya. Nggak dipegang, cuma dilihat dari mata, dari kamera, ini warna catnya bagus banget. Nggak kalah dari Hot Toys, tapi sebenarnya kalau kita pegang langsung, dan kita lihat secara langsung tanpa kamera, ini sebenarnya bahan material plastiknya jauh di bawah punya si Hot Toys. Ya bahannya itu bahan plastik yang paling bawah gitulah. Sedangkan Hot Toys dia bahan plastiknya itu lebih premium friends. Kemudian catnya, kalau yang Hot Toys lebih glossy, kalau yang ZD ini lebih ke ngedove ya. Tapi gue takjub sih, 350.000 bisa bikin Heartbreaker seedan ini sih gokil friends. Lihat kepalanya sama rapi banget, matanya sipit, kemudian ada alur atau lining ciri khas si Heartbreaker tadi yang hampir menyerupai heksagon itu. Mulutnya yang rada-rada judes, ada kayak semacam jenggotnya juga. Ya, ke belakangnya ada warna silvernya. Oke. Ya mungkin kalau sekilas kita lihat nggak begitu kerasa ya, tapi nanti kalau kita bandingin sama Hot Toys pasti dia jadi lebih kerasa friends. Ya ke dadanya, chest plate-nya, nah oke. Ini juga rapi sih, gua katakan ini bisa rapi sih, karena setiap lining item-itemnya itu catnya kalau gua perhatikan nggak ada yang meluber ya.
Sistem exhaustnya juga rapi sama, walaupun dia garis-garis kecil 3, tapi spotnya keren banget, nggak ada yang melebar. Oke, trapezius warna chrome-nya juga sama, shouldernya juga sama. Walaupun emang kalau ZD Toys ini kita perhatikan dia kurang efek-efek cat wet battle damage-nya nggak ada ya. Weathering battle damage-nya itu nggak ada, friends. Attractor-nya juga rapi. Dari bahan kaca juga kita bisa lihat sistem mekanisme dalamnya terlihat jelas. Cuma memang kalau ke bagian sampingnya, nah ini diafragma ininya, dia itu nggak serapi si Hot Toys. Jadi kalau Hot Toys itu kayak mock kit ya. Kalau ini kayak 3D printing, man. Jadi dia langsung jadi gitu. Makanya dari segi kerapihan dan detailnya pun pasti agak kurang. Bicepnya sama chrome, inner frame-nya juga dikasih warna emas. Armnya, forearmnya tebal banget, gede. Oke, armnya ini dicat, ternyata ini nggak nyala, friends. Tepu! Gambar depannya tepu ya. Ternyata ini nggak ada yang nyala, men. Nah, ABS-nya warna hitam, kemudian merah pinggirnya. Kakinya pun dominan merah. Ya. Gold. Inner frame-nya gold juga. Exhaust-nya ada. Oh, kakinya ada exhaust. Oh, ada exhaust di depan nih. Dua exhaust. Belakangnya nggak ada ya. Telapak kakinya oke sih. Ini base-nya Hot Toys. Nah, yang ini base-nya ZD Toys. Gedenya kalian bisa lihat sendiri. Tebelnya pun kalian bisa lihat sendiri ya. Yang ini stand base-nya Hot Toys. Dia dynamic. Yang ini stand base-nya ZD Toys. Dia statis ya. Ini head to head kepalanya Hot Toys versus ZD Toys. Warna goldnya yang Hot Toys lebih soft. Kalau yang ZD lebih bold ya. Tapi dari segi kemiripan, dua-duanya juga mirip. Tapi dari segi kerapihan, jelas yang Hot Toys lebih rapi. Karena yang ZD ada cat yang meluber. Ini baliknya juga nggak di finishing, dia agak kasar. Yang paling kerasa itu ketika liningnya sih. Ya, yang Hot Toys liningnya itu tegas banget dan dia rapi, friends. Kalau yang ZD, liningnya itu agak soft dan dia agak kurang rapi ya. Tuh, kelihatan nggak sih? Lining-liningnya itu yang ZD kurang rapi. Kalau yang Hot Toys bener-bener rapi banget, perfect gitu kayaknya tuh. Di atasnya yang Hot Toys garis 3, yang ZD karena kecil garis 3-nya nggak rapi ya. Jadi kayak 2 garisnya, men. Ini perbedaan tangan Hot Toys versus tangan ZD Toys. Sekilas mirip, warnanya merahnya mirip, goldnya tetap ini lebih soft, chrome-nya pun mirip. Tapi kalau dari mata langsung memang yang ZD nggak rapi, friends. Khususnya di bagian efek-efek liningnya itu dia kurang rapi. Dan ZD dia clean, mulus. Kalau yang Hot Toys dia ada efek-efek karat dan battle damage-nya. Sedikit tuh gosong-gosongnya. Kalau yang ZD ini benar-benar kinclong. Ya kan? Liningnya Hot Toys lebih tegas, lebih bold, dan lebih rapi. Kalau liningnya ZD dia lebih soft dan terkesan kurang rapi. Badan ZD versus badan Hot Toys. Ya, sengaja gua mutilasi, coy. Ya kan, tetap warna goldnya Hot Toys lebih soft. Warna merahnya sih sama banget, kinclongnya, glossy-nya mirip. Attractor-nya pun bagi gue pribadi dua-duanya bagus, dua-duanya udah detail. Bedanya yang Hot Toys nyala, yang ZD enggak. Kemudian bedanya lagi apa ya? Even keteknya, sistem mekanismenya pun ada, yang ZD pun ada tuh. Sistem mekanismenya ada. Ini perbedaannya, friends. Karena dari segi desain, dari segi detailnya sih agak mirip ya. Oh, ini bedanya nih. Kalau yang Hot Toys tetap ya, jarak dari lining ke lining itu dia rapi banget. Bahkan ada gap, dia kasih sedikit sistem mekanismenya, friends. Yang di trapeziusnya nih. Kalau yang ZD, dia ada gap, nggak ada. Ada sih, tapi kecil banget ya. Yang atasnya ada gap, tapi nggak dikasih detailnya. Yang gue maksud nih, jarak dari lining ke lining, dia dikasih detail kayak kabel-kabel mekanisme. Oke, sama yang atasnya juga jarak-jaraknya dikasih detail lagi. Dan ini nih maksud gue nih, lining per liningnya itu gila sih, karena ini mock kit kali ya. Jadi kesannya itu lebih timbul, lebih kerasa levelingnya, tapi tetap unsur rapinya dapet. Nggak ada cat yang meluber tuh. Sebelah kiri kaki Hot Toys, sebelah kanan kaki ZD Toys. Bagi gue pribadi, gue lebih seneng kalau catnya itu ada efek-efek battle damage, jadi lebih berasa realnya. Hot Toys sih udah oke banget ya. Ini kelihatan jelas satu frame Hot Toys versus ZD Toys. 1/6, 1/10. Memang ini sebenarnya nggak bisa dibandingkan ya, karena nggak apple to apple. Tapi penasaran aja seedan apa si ZD Toys. Oke, dari beratnya, figurnya doang ya, biar adil. Ini ZD Toys beratnya kalau gue perhatikan 110
105,9 gram. Kalau si Hot Toys kita tes dia beratnya berapa ya? Ini kayaknya berat banget sih. Hot Toys 410,6 gram. Berarti hampir 4 kalinya friends beratnya. Cengli lah, karena ini 1/6. Dari segi artikulasi friends. Oke, kepala Hot Toys dia bisa muter 360 derajat. Kepala CD Toys sama. Ya, ke bawah. Oh, dia lehernya mati. Di lehernya dia nggak ada artikulasi. Kalau si Hot Toys dia lehernya pun dia ada artikulasinya friends. Nah, ya. Tangannya kalau ZD dia bisa tarik sama ball joint depan, ke belakang, ke atas, ke bawah, muter 360 derajat. Artikulasi ankle-nya juga double joint. Oke, maksimal segini, tangannya ball joint. Nice sih. Tapi kalau ZD begitu kita tarik, dia jadi nggak natural ya. Kesannya itu gapnya jadi kayak mainan beneran. Kalau si Hot Toys kita tarik, copot. Kaget saya. Dia nggak bisa kita tarik tuh. Ya, dia cuma bisa muter 360 derajat. Oke. Hati-hati takut tergores, agak susah juga. Nah, double joint sama. Ya, kemudian tangannya pun dia ball joint. Memang dari segi artikulasi yang si Toys lebih mantap gitu ya. Maksudnya lebih nggak takut rusak, men. Ini bener-bener, aduh, mau putar-putar 200 kali juga kayaknya nggak akan rusak gitu ya. Copot juga sih. Tapi kalau Hot Toys ini, dia tuh ya tadi karena kayaknya based on mock-kit gitu ya. Jadi kita agak takut untuk gerakinnya. Si part-partnya itu saling beradu satu sama lainnya, friends. Kemudian ke diafragma yang paling penting nih. Diafragma CD Toys dia bisa kita tarik. Nah, oke, dia kebuka diafragma bagian atasnya sehingga kita bisa muter-muter. Nggak bisa nih, nggak bisa muter, dia cuma bisa ke depan, kemudian ke belakang sedikit banget, ke samping. Nah, oke, cuma satu ya. Kalau si Hot Toys sama, dia pun bisa ditarik. Takut copot lagi gua nih. Nah, oke, ditarik, jadi dia bisa bungkuk ke pinggir, ke samping, ya. Kolornya, kalau ZD nggak bisa. Kalau Hot Toys, dia punya kolor, kita bisa gerakin dikit tuh. Kolor samping, kolor depan. Nah, kolor depan. Oke. Supaya apa? Supaya kakinya bisa lebih fleksibel. Kakinya CD Toys, dia cuma bisa segini, maksimal. Oke. Lututnya double joint. Oh, agak jelek friends. CD Toys artikulasi kakinya agak terbatas ya. Kalau si Hot Toys artikulasi kaki harusnya lebih bagus karena dia kolornya bisa dibuka. Nah, dia bisa ke depan, ke pinggir. Oh, sistem mekanismenya pun kalau kita buka dia ada ikut main gerak gitu ya. Nah, nih lihat yang belakang paling kerasa tuh. Nah, kebuka, nutup, kebuka, tutup. Jadi lebih feel robotnya lebih kelihatan hidup lah. Lagi, ini memang nggak bisa kita bandingkan karena beda harga. Mungkin lebih fair kalau kita bandingkan CD Toys melawan 3-0 kali ya. Nggak juga sih. 3-0 udah sejutaan friends. Ini 300.000 men. Ini kadang-kadang gue tuh suka bingung ya. Bandingkan CD Toys itu sama apa gitu. Karena harganya itu udah terlalu murah. Hampir nggak masuk akal untuk kelas license Iron Man gitu friends. Jadi memang benar-benar gila sih. Apalagi kalau dia bikin semuanya Iron Man dari Mark 1 sampai Mark 85. Ya keren tuh. Kecil tapi lengkap. Bagus, harganya nggak begitu mahal, ramah dikocek, nggak bikin rekening sakit coy. Kalau Hot Toys ini pertama mainan manja, karena dia mahal, takut. Ya kedua nggak lengkap, oke? Jadi Hot Toys bikin cuma mark-mark tertentu doang, jadi nggak bisa kita completein. Dari gua kesimpulannya ZD Toys udah sangat-sangat oke, worth it banget, kecuali satu, tepu-tepu coy. Ya tepu-tepu nih gua nggak terima nih, depannya nyala. Ternyata dicat coy, itu doang sih tepu-tepu men. Selebihnya oke. Gitu aja, gue bakalan kasih lihat detailnya ke kalian supaya kalian bisa menilai sendiri dan bisa memutuskan sendiri kira-kira worth it nggak CD Toys. Oke, gue Prasanjaya, see you next video. Salam, hanya mainan yang mempersatukan kita. Bye bye.